Halo pemirsa dimanapun Anda berada, selamat bertemu lagi dengan channel saya, channel Anang Afra. Channel yang selalu memberi inspirasi pada orang-orang luar biasa. Baiklah pemirsa, kali ini channel Anang Afra sedang berada di tempat pembuatan almari minimalis. Di sini bukan hanya membuat almari, tetapi di sini juga menjual almari. Jika pemirsa yang ada di rumah ingin pesan almari, bisa datang ke sini. Baiklah pemirsa, daripada pemirsa yang ada di rumah penasaran, marilah ikuti perjalanan Anang Afra bertemu dengan seorang pembuat almari minimalis. Baiklah pemirsa, kali ini saya sudah berada di depan rumah tempat pembuatan almari minimalis. Ini saya belum kenal dengan Mas siapa ini. Mas, maaf mengganggu Mas. Oke. Wah Mas, ini maaf mengganggu jenengan. Ini dari channel Anang Afra Mas. Ingin bertanya-tanya. Sebelum bertanya Mas, perkenalkan dulu namanya siapa Mas? Mas Budi Sodok. Mas Budi Sodok. Wah kenapa kok Mas Budi Sodok Mas? Ya itu dari teman-teman katanya itu dari kebiasaan. Oh dari kebiasaan. Kebiasaan dulu itu waktu masih bujang. Oh, aduh masih bujang. Maaf Mas, ini mengganggu Mas. Ini mau tanya Mas. Ini bener Mas, jenengan ini setiap harinya bekerja membuat almari Mas? Bener. Memang mata pencarian ya. Mata pencahariannya membuat almari. Iya. Mas, mulai kapan sih Mas membuat almari Mas? Dari 2009. Dari 2009 sampai sekarang Mas? Iya. Kira-kira sudah menghasilkan berapa almari Mas itu kalau dari 2009 itu Mas? Berapa ya? Sampai lupa ngitung soalnya udah ya. Udah banyak. Udah banyak sekali ya Mas? Udah banyak. Mas biasanya jenengan kalau buat itu dijual atau pesanan Mas? Pesanan saya ya. Pesanan? Oh pesanan, kenapa Mas nggak membuat terus distorkan ke mebel-mebel Mas? Belum ya, apa itu untuk waktu nyetok itu belum ada, belum sempat lah, belum waktunya, belum nyanda lah istilahnya. Oh waktunya yang belum nyanda. Jenengan membuat sama siapa Mas? Sama teman saya ya, sama ponaan. Oh sama ponaan, ini baru sendiri ya Mas? Baru sendiri, ini kebetulan ponaan lagi ke tempat kakaknya ini libur. Pertama bagaimana Mas cara membuat almari pertama itu Mas? Ya, yang dilakukan? Yang pertama itu kan kita pemilihan bahan. Ya. Biasanya kalau orang pesan itu mintanya bahan dari kayu apa. Nah, kita kumpulin itu bahan yang kalau sudah siap bahannya baru kita istilahnya kita press lah. Oh berarti kalau pertama itu minta kayunya mau minta kayu apa dulu Mas? Jenis apa itu. Lalu Mas? Lalu ya nanti kalau udah kesepakatan harga baru kita mulai produksi lah. Kayunya itu membawa sendiri atau sudah di sini sudah ada Mas? Macam-macam ya. Kadang permintaan ada yang jasa, ada yang terima jadi. Oh kadang ada yang terima jadi, kadang ada yang jasa. Kalau dihitung-hitung untung yang terima jadi atau yang jasa Mas? Biasanya ya lebih untung yang terima jadi. Yang terima jadi. Mas saya mau lihat yang sudah jadi Mas. Yang mana Mas? Ya ini baru. Oh ini ya Mas. 70% lah. 70%. Ini 70% ya Mas. Oh ini jenengan mengerjakan ini berapa hari Mas? Ini baru 3 hari. Baru 3 hari sudah mencapai 70% Mas. Ya. Dimulai dari pagi Mas. Pagi biasa kayak kalau saya itu kerja itu tak bikin sistem kayak pabrik lah. Jam 7 udah mulai kerja. Walaupun di tempat sendiri ya Mas. Benar. Terus namanya selesainya jam berapa Mas? Jam 4 lah. Saya jam 4 itu jam 4 sore saya udah bersih-bersih istirahat. Oh, ini kalau membuat almari seperti ini paling susah membuat apanya Mas? Biasanya yang buat list-list atas ini. List atas ini. Katakan ini saja belum jadi, masih ada lagi yang atasnya sama bawahnya sini masih ada lagi. Itu yang biasanya paling susah kayak ya buat list-list kayak gitulah. Oh, paling rumit ya Mas? Selain list paling rumit membuat apanya lagi Mas? Kalau saya ya cuma itu saja yang jadi kendala. Soalnya itu memang harus bahan kering, ya, benar-benar halus. Kalau enggak halus tuh
hasil finishing pasti jelek. Oh, paling mudah Mas mengerjakan apa Mas? Paling mudah Mas? Paling mudah itu ya kalau saya bikin pintu lah. Bikin pintu paling mudah. Oh, di sini juga bisa membuat pintu Mas? Pintu. Oh, selain membuat almari juga bisa pesen pintu di sini ya Mas? Bisa. Mas, almari yang jenengan buat itu paling mahal harga berapa Mas? Kalau untuk saat ini paling mahal harga 3,5. 3,5 juta? Paling murah Mas? Paling murah itu 1.200.000. 1.200.000. Mas, susah senangnya menjadi tukang atau pembuat almari itu apa Mas? Senangnya dulu Mas. Senangnya itu ya kalau khusus mebel itu ya biasanya untungnya lumayan lah. Iya. Untungnya lumayan. Terus ini kalau dapat order luar kota kan kita bisa ngiras jalan-jalan. Untuk pengiriman itu. Oh, biasanya pengiriman itu ini sudah sampai luar kota ya Mas? Saya untuk yang paling jauh itu untuk kitchen set itu di Maguwarjo, Sleman. Sleman paling jauh. Oh, kalau ini namanya almari apa ini Mas? Event. Oh, kitchen set juga bisa Mas? Bisa. Oh, saya kira itu rata-ratanya aku pesen dari sini saja, ternyata sudah sampai luar kota ya Mas? Iya. Kalau sampai luar kota itu ongkosnya gimana Mas? Ongkos biasanya kita kesepakatan. Nanti kalau apa itu biasanya ya dikasih uang bensin sama orang yang pesen. Ya. Kalau tidak ya kita naikkan harganya. Jadi sana ndak ngasih uang bensin tapi harga barang kita naikkan. Oh, Mas kalau mau pesen itu harus kemana Mas? Kalau mau pesen lemari di sini biar orang lain tahu Mas tempatnya ini Mas. Di sini Dusun Tosongo ya. Dusun Tosongo RT 1 ya. Mas Budi gitu lah. Mas Budi. Udah kreasi gitu. Kecamatan Trisurat, Kabupaten Temanggung ya. Iya, betul. Oh, baiklah pemirsa, jika ingin pesen almari atau pesen pintu bisa datang ke Tuk Songo Pringsurat Temanggung ya Mas. Iya, betul. Mas, ini maaf ini Mas. Mas jenengan itu rata-rata membuat ini juga ada membuat almari, membuat pintu itu rata-rata penghasilannya satu hari kalau bisa atau satu bulan berapa Mas? Kalau satu hari itu kalau ndak ada kendala ya biasanya 200 itu nyampe lah. Luar biasa satu harinya itu Mas? Iya betul. 200 ya alhamdulillah lah. Soalnya kan ya, kalau tukang kayu tuh sekarang sudah jarang. Iya Mas betul. Rata-rata kan yang masih menekuni orang-orang tua. Jangan masih muda tetapi suka menekuni kayu ya Mas? Itu warisan lah. Warisan dari nenek, dari kakek saya ya. Dari kakek saya itu dulu kata orang itu ya tukang kayu juga. Oh, terus bapak saya juga tukang kayu. Terus turun ke saya, entah nanti anak saya itu mau nurunin dah. Susahnya apa Mas? Susahnya menjadi tukang kayu itu? Susahnya itu kalau dapat order udah dikerjain tapi belum di DP, nggak jadi diambil Mas. Oh, kalau seperti itu gimana Mas? Resikonya? Kadang kan kalau udah pesanan kan kita ukuran menurut permintaan. Terus kalau mau jual, kalau nggak diambil ya batin harga. Oh, seperti itu nggak apa-apa ya Mas? Ya nggak apa-apa gitu. Oke Mas, terima kasih Mas telah wawancara dengan channel Anang Afra. Channel Anang Afra hanya bisa berdoa Mas, mudah-mudahan jenengan selalu diberi kesehatan ya Mas. Amin. Selalu diberi kelancaran dalam bekerja ya Mas. Amin. Yang pasti almari dan kusen-kusen laris ya Mas. Amin. Bekerja apa saja itu tidak masalah Mas. Yang penting apa Mas? Halal. Oke Mas, terima kasih Mas. Ya, monggo Mas, monggo. Baiklah pemirsa, barusan saya berbincang-bincang atau wawancara dengan seorang pembuat almari, juga pembuat kusen, juga pembuat pintu. Ternyata pembuat lemari atau membuat kusen dan pembuat pintu itu ternyata membuat kusen dan membuat lemari dan membuat pintu itu harus membutuhkan skill yang sangat tinggi. Ini pemirsa, orang desa tetapi pembuatan lemari atau almari yang dibuat itu sudah seperti yang di pabrik-pabrik. Ternyata menjadi seorang pengusaha almari itu hasilnya luar biasa pemirsa. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan channel Anang Afra. Saksikan channel Anang Afra berikutnya dengan orang-orang luar biasa
di negeri ini. Terima kasih. Dadah.